Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu Guru. Selamat pagi teman-teman. Kak Wedo. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Tetap semangat, terus belajar. Yes, yes, yes. Ya, silakan duduk. Ya, anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar. Tapi sebelum itu, Ibu Guru tanya dulu, hari ini siapa yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Semua hadir? Oh, semua hadir. Nah, sebelum kita belajar, Ibu Guru panggil Nona Desia datang sembahyang untuk belajar. Semua tutup mata, lipat tangan. Lalu sebelum kita belajar, amin. Ya, terima kasih Nona Kaila sudah berdoa. Ya, anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar. Yang di papan sana itu anak-anak sudah lihat hari ini tanggal berapa? Tanggal 6 Mei. Tanggal 6 Mei 2025. Nah, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Kristen. Materi kita hari ini adalah, siapa bisa baca di papan sana? Kita baca sama-sama. Materi kita hari ini tentang apa tuh? Alamku lestari. Ya, alamku lestari. Kalian boleh lihat di papan. Di samping sebelah kiri Ibu Guru ini adalah ya, indahnya alam, indahnya alam semesta. Yang sebelah kanan adalah Indahnya atas surya. ya, indahnya tata surya. Ya, sebelum kita belajar, mari kita bernyanyi bersama-sama lagu yang Ibu Guru sudah tulis di papan ini. Kita bernyanyi bersama-sama sebelum kita belajar. Ya, sudah tahu toh kemarin sebelum itu Ibu Guru sudah ajak tuh lagunya toh. Ya, satu Allah, hai makhluk alam semesta. 1, 3. Hai makhluk alam semesta, Tuhan Allahmu pujilah. Haleluya, haleluya. Surya perkasa dan terang, terang ketika cemerlang. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah, anak-anak sekalian, dari lagu ini pasti anak-anak tahu bahwa hari ini kita belajar pembelajaran kita hari ini tentang apa. Kalau dari lagu tadi kita belajar tentang alamku lestari. Ya, dengan tujuan pembelajaran, setelah kita belajar, anak-anak mengikuti pembelajaran ini ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, 1.1 dia bilang menyebutkan ciptaan Tuhan di alam sekitar. Yang kedua, menjelaskan mengapa menjaga alam adalah bentuk ketaatan kepada Tuhan. Yang kedua, menunjukkan sikap peduli terhadap lingkungan melalui tindakan nyata. Nah, anak-anak akan
soal. Ibu guru paham ya? 1. Tulis nama lengkap. Kalian boleh tulis nama lengkapnya di atas, baru dijawab. Ya, tulis nama lengkap. Ada 3 pertanyaan saja yang kalian jawab. Oh, di teman. Dan sebelum kau belajar, kau kerja ini. Ya, ada 3 saja, 3 pertanyaan. Ya, silakan kalian tulis sebelum itu. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran, anak-anak sudah lihat toh? Ya. Yang ada bawa Alkitab, dia buka Kejadian 2 ayat 15 sampai 17. Kejadian 2 ayat 15 sampai 17. Nona Watremi silakan baca. Ya, semua perhatikan sini. Apa yang dia baca? Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Pada manusia, semua pohon dalam taman itu boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon mengetahui tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau akan mati. Ya, terima kasih. Kejadian 2 ayat 15 sampai dengan 17 dia menceritakan bagaimana Allah menempatkan manusia di Taman Eden. Nah, perintah untuk mengusahakan dan memelihara taman serta firman Allah bahwa tidak boleh manusia makan buah yang ada yang di taman ini saya sudah siapkan, tapi buah yang kamu makan dan kamu tidak makan buah yang mana, ya. Nah, Tuhan juga menempatkan manusia pertama adalah itu Adam. Nah, Adam dia punya teman sepadan adalah Hawa. Nah, di dalam Kejadian 2 kamu lihat situ kita baca sama-sama. Kejadian 2 ayat 15 mengatakan bahwa, coba kita baca sama-sama. Manusia pertama Adam ditempatkan di Taman Eden dengan tugas untuk menjaga dan memelihara tersebut. Ya, di situ Allah menempatkan manusia pertama Adam dan Hawa menjaga dan memelihara serta mengolah Taman Eden. Nah, selanjutnya itu Allah menempatkan Adam dan Hawa itu supaya menjaga dan merawat taman. Nah, sekarang ada satu pertanyaan, siapa yang bisa jawab? Siapa yang menciptakan alam semesta? Siapa yang menciptakan alam semesta? Yang tahu jawab, dia angkat tangan. Siapa yang menciptakan alam semesta? Ya, silakan. Ya, dia bilang Tuhan Yesus yang menciptakan alam semesta. Semua tepuk tangan untuk ya. Dia bilang yang menciptakan alam semesta adalah Tuhan Yesus. Nah, menurut iman Kristen, alam semesta diciptakan oleh Allah untuk menciptakan oleh Allah merupakan Tuhan yang menciptakan adalah Tuhan. Nah, penciptaan ini dijelaskan dalam kitab Kejadian di Alkitab, di mana Allah menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya tepat pada waktunya. Selama berapa hari? 6 hari. Nah, Allah menciptakan alam semesta selama 6 hari. Kalian boleh tahu bahwa alam semesta diciptakan hari pertama itu apa? Hari kedua itu apa? Hari pertama Tuhan menciptakan apa tuh? Hari pertama Tuhan menciptakan tuh terang. Hari pertama Tuhan menciptakan terang. Hari
kedua Tuhan menciptakan cakrawala dan selanjutnya sampai dengan hari ke-6 Allah menciptakan manusia. Nah, yang berikut lagi, mengenal apa saja ciptaan Tuhan yang ada di sekitar kita. Siapa bisa jawab? Apa saja yang ada ciptaan Tuhan, apa saja yang ada di alam sekitar kita? Apa tuh? Silakan. Ya, dia bilang semua ciptaan Tuhan yang ada di sini, manusia, langit dan bumi serta segala isinya. Iya. Toh? Semua cara untuk bilang sama ini yang mengenal apa saja yang serta dengan isinya. Nah, seperti kamu lihat di papan ini, ada gunung, ada sungai, ada pantai, ada lagi apa tuh? Ada laut. Nah, ada lembah. Coba kamu lihat ada apa lagi? Ada selain ada lembah, ada apa lagi? Ada pulau. Dari segala sesuatu yang ada di bumi ini semuanya Tuhan sudah menciptakan dan manusia tinggal menjaga dan merawat. Nah, ada juga hewan darat, apa lagi tuh? Hewan laut. Toh? Jadi semua itu Tuhan sudah sediakan. Kalau di darat itu misalnya kamu lihat hewan darat itu apa saja? Ada apa nih? Sebagian besar di seluruh daratan. Jadi ada cacing, ada apalagi itu kamu lihat ada apa? Yang hidupnya di darat. Ada laba-laba, ada bebek. Itu hewan-hewan darat. Nah, kalau yang hidupnya di laut, kamu lihat ini. Yang hidupnya di laut ini apa saja ini? Ada apa? Ya, sekarang kamu perhatikan di papan ada beberapa hewan yang ibu guru sudah siapkan sini. Ya, ada gambarnya. Nah, ibu guru panggil beberapa anak datang di sini untuk menebak binatang hewan yang hidupnya di laut dan di darat. Jasira yang ini. Kesia bersama teman, Kesia dan teman. Coba kamu lihat ini gambar. Misalnya yang hidup dari gambar ini, yang binatang yang hidupnya di laut yang mana? Terus satu-satunya di sini. Satu orang dulu, dua orang boleh. Silakan. Bisa pilih yang hidupnya di darat. Buku taruh sini. Ya, supaya dia perhatikan. Binatang yang hidupnya di darat yang mana? Dia tusuk di situ. Mari. Berikut. Ini lihat. Bisa duduk. Berikut. Berbeda dengan teman-teman. Silakan. Tiga di sini. Lihat ini gambar. Tusuknya di mana? Ayo. Cepat. Yang di belakang. Ayo. Masih tinggal beberapa. Ibu saya lihat kamu, tapi coba kamu lihat tusuknya di mana. Ayo, Triani bersama teman tiga, jalan sebelah sana. Awas, kabel. Ya. Iya. Belakang. Ini. Nona sana masih. Mari. Tinggal dua dengan yang ini. Mari sini. Tinggal dua, ayo. Ya. Kamu lihat ini tusuknya di mana? Ya, semua tepuk tangan. Sekarang kamu ayo tepuk tangan dulu, tepuk tangan.
darat ini dia taruh ikan, memang betul. Yang hidupnya yang hidupnya di laut ikan. Yang sekarang hidupnya di darat dia taruh sini. Oh, ada harimau, ada laba-laba, ada ayam. Berarti memang kelas 3A ini anak-anak yang paling pintar. Tepuk tangan sekali lagi. Jadi ada binatang yang hidupnya di laut dan ada binatang yang hidupnya di darat. Nah, secara keseluruhan alam semesta menurut iman Kristen adalah ciptaan Allah yang indah. Ya, jadi semua ciptaan Tuhan ini dia indah dan berharga yang harus dipelihara dan dihargai oleh manusia sebagai wujud syukur dan pengagungan kepada penciptanya. Jadi kita tahu, kita bersyukur bahwa Allah apa yang Allah ciptakan di dunia ini disibungi semuanya sempurna. Tinggal saja manusia bagaimana caranya untuk menjaga dan melestarikan alam. Dan manusia punya tugas itu. Jangan sampai kamu bilang, oh ibu Tuhan kasih ketong kuasa, jadi ketong mau merusak, kita mau suka-sukanya kita saja. Padahal kita harus menjaga dan melestarikan alam. Nah, mengapa menjaga alam adalah wujud ketaatan kepada Tuhan? Siapa yang bisa jawab? Mengapa kita mesti jaga alam ini sebagai wujud kita punya ketaatan kepada Tuhan? Siapa yang bisa jawab? Ya, Kaila silakan. Karena alam adalah ciptaan Tuhan yang diberikan kepada manusia. Ya, pintar sekali bilang. Kita mesti jaga alam ini karena alam ini adalah ciptaan Tuhan yang diberikan kepada manusia untuk menjaga dan merawat. Dia bilang alam ini Tuhan kasih pada manusia supaya menjaga dan merawat, bukan merusak. Nah, semua umat manusia harus menjaga. Jadi dari soal itu kamu lihat semua umat manusia harus menjaga alam semesta karena alam adalah ciptaan Tuhan dan tempat manusia tinggal serta sumber kehidupan. Jadi alam ini tempat sumber kehidupan. Orang bisa menanam, orang bisa berkebun, orang bisa dari hasil kebun orang bisa mendapat uang. Kalau misalnya alam ini dia rusak, bagaimana kita manusia mau hidup? Jadi kita harus menjaga dan merawat alam. Nah, menurut anak-anak, bagaimana caranya menjaga lingkungan sekitar kita? Siapa yang bisa jawab? Bagaimana cara untuk menjaga lingkungan ini agar lingkungan ini dia bersih? Saya Bu. Ya, silakan Bu Bena. Membuang sampah pada tempatnya. Ya, dia akan jaga lingkungan ini bersih. Saya mau tepuk tangan dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Jangan buang sampah sembarang, karena sampah itu dia tidak membuat alam kita sehat, itu bagus. Nah, contoh tindakan nyata menjaga lingkungan tadi dia bilang tidak membuang sampah sembarang, membuang sampah pada tempatnya. Bisa dilakukan oleh siapa saja dengan membuang sampah pada tempatnya. Jadi kalau misalnya kita buang sampah, tempat sampah ibu sudah siapkan, silakan buang sampahnya di situ, ya. Nah, kalau kita mau supaya alam kita tetap lestari, di kamar ini kita boleh menanam pohon. Jadi kalau pohon yang kita sudah tebang, yang kita mesti tanam ulang supaya dia tetap subur. Nah, di situ ada contoh penebangan hutan sembarang. Nah, apa saja akibat kita tidak menjaga lingkungan sekitar? Apa saja akibatnya kalau kita menjaga lingkungan lingkungan apa saja yang perlu yang menjaga lingkungan sekitar? Apa saja akibatnya kalau saya menjaga lingkungan? Apa saja? Akibatnya apa? Siapa bisa jawab? Ya? Jadi kita menjaga lingkungan agar tetap bersih. Ya, semuanya bisa jawab sih. Akibatnya menjaga apa saja akibat jika kita tidak menjaga lingkungan? Berarti ya akan terjadi kebakaran, akan terjadi banjir. Kalau kita menjaga lingkungan kita berarti untuk buang sampah sembarangan berarti akan terjadi banjir. Kalau kita menebang pohon sembarangan berarti akan terjadi kebakaran. Nah, di situ ada longsor, ada banjir. Kamu lihat saja tuh. Itu saya di
Misalnya ada orang di sini nih, ini ada bom ikan. Ada orang yang biasanya bisa bom ikan. Ikannya pada mati, kerusakan terumbu karang. Pada awalnya itu, ya, pada kamu lihat indahnya laut itu sebelum rusak itu, toh, bagus atau tidak? Ada ikan-ikan, terumbu karangnya bagus, indahnya laut itu. Nah, karena ulah manusia bisa terjadi kerusakan laut. Nah, dalam ayat Alkitab Kejadian 2 ayat 20, siapa bisa baca? Ya. Ya, kita baca sama-sama. Kejadian 2 ayat 20 berbunyi, manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan ya, tetapi baginya sendiri ia tidak, ya, sepadan dengan dia. Nah, Kejadian 2 ayat 20 kita dapat melihat bahwa manusia menggunakan kuasa tersebut ketika ia memberi nama kepada binatang-binatang dan yang ada di Taman Eden. Pemberian nama binatang adalah sebagai bentuk penguasaan atau tanggung jawab Allah kepada kepercayaan Allah kepada manusia. Nah, anak-anak sekalian, dari pembelajaran tadi ada beberapa kesimpulan. Yang Ibu sampaikan adalah Allah menghendaki agar alam terjaga kelestariannya. Jadi alam, Tuhan mau kita menjaga alam ini supaya tetap lestari. Nah, harapan itu tentu harus didukung oleh manusia dengan mengupayakan tindakan-tindakan konkret yang mendatangkan kebaikan bagi keberlangsungan hidup manusia. Jadi alam mau supaya manusia dijaga alam. Alam mau supaya manusia tetap menjaga lingkungan dengan cara tidak membuang sampah sembarang, menjaga alam dengan baik, harus mendengar apa yang Tuhan memberikan kepercayaan kepada manusia untuk menjaga dan merawat alam dengan cara apa? Tidak membuang sampah sembarangan, tidak menyebar pohon sembarangan, tidak juga membuang sampah, misalnya tidak menebang pohon sembarangan yang tadi pun seperti tebang pohon sembarang. Jangan sampai ada terjadi. Jangan tebang pohon sembarangan, karena kalau tebang pohon sembarangan akan terjadi kebakaran. Kalau panas itu akan terjadi banjir. Seperti tadi yang Ibu sampaikan bahwa di slide itu Ibu sudah lihat ada jangan sampai ada terjadi kebakaran. Menjaga alam adalah tanggung jawab manusia. Tanggung jawab siapa? Manusia punya hak menjaga dan merawat alam untuk kelangsungan generasi yang akan datang. Misalnya kamu Ibu punya anak cucu, kalau misalnya kalian sudah besar, sudah kawin, sudah punya anak, itu alam itu untuk anak cucu. Menjaga dan merawat itu adalah tanggung jawab manusia, bukan merusak, ya. Dan manusia punya tanggung jawab itu. Jangan sampai kamu lihat di ibu guru sudah berikan kesempatan untuk anak-anak. Ingatan pulang pasti pelajaran hari ini. Ingatan kamu pulang, kamu punya tugas menjaga dan merawat alam atau menjaga tumbuh-tumbuhan misalnya. Padahal kamu sampai di rumah ada orang yang punya mangga misalnya, dia tidak jaga mangganya masih kecil begini, sudah sepencuri. Ada itu caranya tidak menjaga alam, tidak menjaga tinggal sampai dia masa dulu baru ambil. Padahal kamu tidak tahu bahwa pencuri itu adalah dosa. Itu orang kembali semua, kecuali kamu minta. Tante itu minta makan, saat ini minta makan dulu biar udah. Ya, dan segala sesuatu itu harus diminta. Jadi Tuhan memberikan manusia itu akal budi. Dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang baik yang harus dia lakukan, dan mana yang tidak baik yang tidak boleh dilakukan. Ada anak-anak yang dia tahu, kita lakukan ini salah, tapi dia bikin saja. Ada anak-anak yang dia tahu bahwa saya lakukan ini salah. Ya, dia salah, dia bisa lakukan. Jadi kita tahu bahwa yang baik yang bisa kita lakukan, yang tidak baik tidak boleh dilakukan. Nah, oleh sebab itu penting bagi manusia untuk memahami hakikat sebagai ciptaan Allah. Hakikat sebagai ciptaan Allah dan peran penting sebagai kawan sekerja Allah. Nah,
Kalau manusia ini kamu sih kerja Allah atau tidak? Ya, kamu sih kerja. Mandat yang Tuhan berikan kepada manusia yang tadi itu kan menjaga dan merawat alam itu ada tugas manusia. Penting. Ada orang yang dia bilang, oh beta pergi lah, itu mau serius. Alam ini sangat serius. Atau ada orang yang sepertinya yang laki-laki itu suka main kartapel itu. Padahal dia tidak tahu. Kamu tahu itu ciptaan Tuhan kecil. Kalau burung itu ciptaan Tuhan atau tidak? Ciptaan Tuhan toh. Nah, ada anak-anak yang senang suka selalu kita main kartapel. Burung dia sudah itu. Padahal dia tidak tahu bahwa burung itu juga ciptaan Tuhan. Kamu tahu burung itu ciptaan Tuhan atau tidak? Ya, ciptaan Tuhan. Dia juga butuh hidup. Burung itu juga butuh hidup. Ya, burung itu juga dia dapat membangunkan manusia di pagi hari. Dengan cara itu burung juga bisa membangunkan manusia dengan cara kiki kata nengok. Oh ada timur. Oh burung sebenarnya berarti susi yang apa? Kiki. Padahal anak-anak tidak tahu bahwa burung itu juga dia bisa membangunkan manusia. Bisa toh? Dengan cara dia menangis. Oh susi yang bangun sudah. Dia begini. Susian mah betul dari burung tadi burung benangsa itu sangat masih pada susian. Nah, padahal anak-anak ini suka bermain kartapel itu burung, burung mati. Seandainya itu manusia yang di kartapel, sakit atau tidak? Sakit toh? Sakit kesen? Sakit. Kalau ketemu kartapel burung atau kamu dapat pukul saja kamu sakit. Toh? Dapat pukul saja sakit atau tidak? Sakit. Begitu juga dengan binatang tadi. Kalau dibunuh, di kartapel pasti sakit. Nah, oleh sebab itu, hari ini kita punya pembelajaran sampai di sini. Silakan kamu punya pekerjaan kamu, kerjakan lalu kumpul. Ya. Yang sudah kerja silakan dia tunjuk. Ya, oke. Kasih, hati-hati, pelan-pelan tunggu di situ. Tunggu kan. Pelan-pelan tunggu. Ya. Terima kasih. Hari ini kita punya pembelajaran sampai di sini. Harapan Ibu Guru apa yang Ibu Guru sampaikan, pulang dan apa tuh? Lakukan. Pulang dan lakukan apa yang Ibu Guru sampaikan, bukan Ibu Guru menyampaikan, tapi itu perintah Tuhan. Ya, Kaila, kita datang di dalam doa. Ada di atas silakan datang doa. Ya, semua tutup mata, angkat tangan. Amin. Ya, hari ini kita punya pembelajaran sudah selesai dan kalian boleh beristirahat. Selamat siang dan Kalwedo. Ulangi Kalwedo. Terima kasih anak-anak sekalian, tepuk tangan sama-sama.